Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kali ini kita membahas novel Kebangkitan Tuan Sean, episode 3. Episode 4 Pembalasan Awal. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Jonathan pada Michael di sebelahnya. Ia menyembunyikan kecemasan yang ada di dalam dirinya. Berusaha menopang lututnya yang gemetar. Bukankah kamu ingin keluar dari penjara? Berikan aku pertunjukan yang bagus. Maka aku akan mengeluarkan dirimu semudah seekor tikus yang keluar masuk dari penjara. Akuarium dengan lebar lebih dari 6 meter dan tinggi hampir 2 meter segera terisi air penuh. Keringat dingin Jonathan semakin mengucur deras dari balik punggungnya. Jika kamu takut, kamu bisa mundur sekarang. Jonathan ketakutan. Ia tahu dirinya akan dimasukkan ke dalam akuarium dan entah permainan apa yang direncanakan oleh Michael. Itu pasti bukan hal yang mudah untuknya. Tapi ketika mengingat kematian aneh dan juga kehidupan damai para pelakunya membuat Jonathan mengeraskan hatinya lagi. Tak masalah. Asal aku bisa keluar dari penjara ini aku bahkan bisa melewati lautan api. Jonathan membuka bajunya. Tubuhnya yang penuh luka segera terekspos. Melihat bekas kehancuran di tubuh Jonathan, Michael mengernyitkan dahinya. Belum lama setelah Jonathan hampir siap, ia menerima tumpukan dokumen tentang data pribadi Jonathan dan juga alasan ia dipenjara. Apa kamu ingin balas dendam karena kematian wanita ini? Tanya Michael ambil menunjukkan foto aneh. Bola mata Jonathan melebar. Matanya berubah menjadi merah. Jilatan senyum aneh terus berdatangan. Mereka adalah teman sejak kecil di panti asuhan. Anne mencintai Jonathan sejak lama. Tapi Jonathan justru mencintai Catherine. Anne kemudian harus melalui hal buruk hanya karena kesalahan Jonathan yang sudah mencintai Catherine. Aku akan membebaskan dirimu dan memberi identitas baru. Kamu akan dinyatakan mati di penjara. Tapi kamu akan hidup sebagai orang lain di luar penjara. Setelah itu terserah padamu untuk balas dendam. Tapi aku butuh pertunjukan sebelum memberimu kebebasan. Jonathan segera berdiri di depan bangku tinggi di sebelah akuarium. Ketika kamu masuk, kamu akan segera menggembok penutup kolam ini. Kamu harus mencari kunci itu di dasar kolam. Untuk membuka penutupnya, terang salah satu anak buah Michael. Saat melihat air yang jernih dan dasar kolam yang terlihat jelas, Jonathan menghela nafas lega. Mencari kunci bukanlah hal sulit dengan air yang jernih ini. Tapi saat kelegaan dalam dirinya muncul, ia melihat 5 ember besar kepiting hidup mulai dimasukkan dan menginvasi dasar kolam. Semua penonton bersorak dengan mata menyala terang. Hanya Jonathan yang wajahnya pucat pasi. Seolah darah sudah berhenti mengaliri tubuhnya. Apa kamu siap? Iya. Tidak masalah. Ini tidak seperti aku harus menuju dasar Palung Mariana atau terjun ke kawah gunung. Ini hanya kolam dengan kepiting. Bahkan capitnya tak terasa menyakitkan dibanding penyiksaan yang biasanya aku dapatkan. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, Jonathan menceburkan dirinya ke kolam. Penonton bersorak. Mereka sudah lama tak melihat pertunjukan gila. Tarung bebas antar napi sudah biasa mereka lihat. Tapi melihat orang mati tenggelam dengan putus asa setelah gagal membuka kunci adalah kepuasan lain. Penutup akuarium mulai diturunkan. Setelah gembok terkunci, kunci itu dilempar ke dasar kolam. Jonathan berusaha berenang ke dasar dan mencari kunci itu di antara banyak kepiting yang mulai stres dan terus menyiagakan diri dengan capit mereka. Sementara Jonathan terus berusaha, air di kolam terus terisi hingga memenuhi kolam. Waktu semakin menipis. Tak ada ruang untuk bernafas. Jonathan harus berpacu dengan waktu. Akhirnya Jonathan tidak bisa menahan nafasnya lagi. Jemarinya sudah penuh luka akibat capit kepiting. Jonathan terbatuk-batuk dan mulai meminum banyak air hingga lebih banyak air masuk ke paru-parunya. Wajahnya semakin putus asa. Tapi ia masih bisa melihat wajah bahagia para penonton menyaksikan perjuangan hidup dan matinya. Aneh, mungkinkah ini akhir diriku? Kalau begitu aku akan menemui dirimu di surga. Jonathan hampir menutup matanya. Tapi kilatan wajah penuh penderitaan aneh terakhir kali menyadarkan Jonathan. Tidak. Aku harus hidup. Tak akan kubiarkan kematian menghampiriku sebelum aku membalas dendam. Jonathan menggila. Ia menendang akuarium sekuat tenaga. Jika ia tak mendapatkan kuncinya, ia masih bisa keluar dengan memecahkan kaca.
Tendangan demi tendangan ia lakukan. Michael melihat tanda yang sangat ia kenal di telapak kaki Jonathan. Tanda itu semakin terlihat tiap kali telapak kaki Jonathan menempel di kaca akuarium saat menendang kaca itu. Bukankah ini tanda kepala naga? Gumam Michael. Ia ingat tanda itu. Dia sendiri yang menato kaki bayi kecil milik kakaknya saat baru berusia 1 bulan. Itu adalah alat tato sekali jadi yang hanya dimiliki oleh kelompok mafia naga hitam dan hanya anggota inti yang bisa memilikinya. Tato itu kemudian akan menyatu seperti daging timbul. Orang awam akan mengira itu hanya bekas luka tapi tidak dengan petinggi mafia naga hitam. Itu adalah tanda untuk menandai garis keturunan tertinggi mereka. Sialan, ia adalah keponakan Kusean. Keluarkan dia cepat, teriak Michael putus asa. Ia terus berusaha meninju kaca akuarium. Sean pernah menghilang sekali dari keluarganya. Michael tak ingin kehilangan keponakannya lagi. Ia terus meninju secara menggila. Saat melihat Jonathan mulai lunglai di dalam akuarium. Tangan Michael berdarah. Ia berganti menggunakan kekuatan kakinya. Kaca mulai retak. Dengan bantuan anak buah Michael, kaca akuarium tebal itu akhirnya pecah. Air menggenang di segala penjuru ruangan. Jonathan lunglai di lantai dingin. Michael memeluk Jonathan dan meraung. Panggil dokter pribadiku cepat. Kamu harus hidup, Sean. Ingatlah bahwa kamu harus balas dendam. Aku akan membantumu mengirim semua musuhmu ke neraka. Michael menangis dengan wajah putus asa. Semua penonton mulai tercengang. Baru kali ini mereka melihat Michael yang berdarah dingin menjadi sangat emosional pada kehidupan seorang pemuda yang sempat ia akan antar pada kematian. Jonathan terbangun dengan Michael di sebelahnya. Ia kini sudah dipindahkan ke klinik milik penjara sisi barat. Apa ini berarti aku masih hidup? Gumam Jonathan begitu melihat ke atas bukan pemandangan langit tetapi atap bangunan. Ya, kamu masih hidup. Maafkan paman sudah terlambat mengenalimu. Michael meraih tangan Jonathan. Membelainya dengan lembut seolah itu adalah harta berharga yang baru saja ia temukan. Paman, wajah Jonathan penuh tanya mendengar penguasa penjara sisi barat kini berubah menjadi pamannya. Iya, aku pamanmu. Kamu adalah anak dari kakakku yang sudah lama diculik oleh mafia Black Wolf. Kami sudah lama mencarimu tapi kehilangan jejak. Jonathan mengernyitkan keningnya. Selama ini yang ia tahu, dirinya adalah yatim piatu yang sudah dibuang oleh kedua orang tuanya di depan panti asuhan. Di panti asuhan itu ia mengenal Anne dan tumbuh besar di sana tanpa ada yang bersedia mengadopsi mereka. Michael menceritakan kisah awal Jonathan kecil yang dikenal sebagai Sean bisa menghilang dari keluarganya. Sean baru berusia 3 bulan saat perang antar kelompok mafia Black Dragon dan Black Wolf pecah. Semua bermula karena Michael memotong tangan salah satu pimpinan di sana. Kekacauan terjadi karena mereka menerapkan taktik gerilya yang licik. Mereka berhasil membawa Sean kecil yang merupakan anak dari Ethan, pemimpin tertinggi kelompok mafia Black Dragon. Ethan membalas perbuatan itu dengan menculik bayi perempuan dari pimpinan Black Wolf dan bahkan menjualnya ke sindikat penjualan anak. Mulai hari ini akhirnya aku akan bisa hidup dengan tenang tanpa rasa bersalah, kata Michael sembari meraih kembali jemari Jonathan. Episode 4. Pembalasan awal. Jonathan segera sembuh setelah setengah hari dirawat. Michael tak menunggu lama. Kini ia mengumpulkan ratusan napi yang merupakan anak buahnya di tengah lapangan. Mereka melingkari 20 napi yang tampak menggigil ketakutan. Apa yang sudah kita lakukan hingga membuat penguasa penjara marah? Tanya pimpinan geng napi kelas rendahan itu. Entahlah. Kita selama ini hanya mengintimidasi napi-napi kecil yang bukan bagian dari penjara sisi barat. 20 napi itu gemetar ketakutan. Mereka masih belum menyadari kesalahannya apa yang sudah mereka perbuat. Bola mata mereka baru menyadari letak kesalahan mereka setelah 2 orang pria datang menyibak kerumunan. Salah satunya adalah pimpinan agung penjara sayap barat yang tak pernah mereka temui dan satunya adalah Jonathan. Napi yang sudah lama mereka rundung. Siap. Apa hubungan Jonathan dengan pimpinan penjara sayap barat? Entahlah, bos. Tapi satu yang bisa aku ketahui. Ini adalah akhir dari kita. Michael dan Jonathan mendapatkan kursi lipat di tengah lapangan. Menyaksikan dengan wajah dingin 20 napi di depannya gemetar ketakutan. Tabur pecahan kaca itu di bawah kaki mereka. Titah Michael. Serpihan kaca segera menyebar di bawah kaki para napi. Keringat dingin sudah membanjiri punggung mereka.
Bahkan beberapa di antara mereka sudah kencing di celana. Berlutut dengan tenang 20 napi itu saling melempar pandang. Kaki mereka gemetar dan bahkan mulut mereka tak mampu berkata-kata. Pecahan kaca akan menjadi alas untuk mereka berlutut. Jika mereka menolak melakukan itu maka hari ini bisa menjadi akhir dari hidup mereka. Secara terpaksa mereka akhirnya menekuk kaki dan berlutut meski rasanya pecahan kaca semakin merobek lutut mereka. Jonathan tersenyum tipis dengan wajah yang dingin. La tidak tahu bahwa hari seperti ini akan datang padanya. Ia tidak pernah tahu rasanya begitu menyenangkan saat ia berhasil balas dendam. Meski yang di hadapannya sekarang hanyalah bagian dari tikus kecil dari macan besar yang ingin ia balas. Jonathan, maafkan kami. Kami tidak tahu kamu bagian dari anak buah napi penjara sisi barat. Pinta pimpinan kelompok itu dengan suara bergetar menahan sakit. Ia tidak ingin lagi menahan harga dirinya. Hidupnya jauh lebih penting sekarang bahkan jika harus menjilat kaki Jonathan. Dia bukan anak buah, tapi keponakanku. Setelah ini ia akan menjadi pimpinan Black Dragon. Sela Michael dengan menghembuskan asap rokoknya. Wajah 20 napi itu pucat pasi. Mulut mereka bahkan menganga lebar hingga raganya hampir jatuh. Kami minta maaf. Aku tidak tahu identitas asli Jonathan. Kami semua hanya orang bayaran. Bukan kami tersangka aslinya yang ingin melukai Jonathan. Tidak penting. Nyatanya tangan kalian sudah lancang menyentuh tubuh keponakanku. Bahkan mematahkan lengan kalian saja tak akan cukup. Geng napi kelas rendahan yang terdiri dari 20 orang itu akhirnya tertunduk. Jika saja mereka tahu siapa sebenarnya Jonathan, maka mereka bahkan tak akan menyentuh sehelai rambut Jonathan. Mereka bahkan bersedia menjadi budaknya. Siapa yang membayar kalian untuk menyusahkanku di penjara? Tanya Jonathan menghampiri ketua geng rendahan itu. Jonathan memakai sepatu boots sehingga pecahan beling itu tak akan menyentuh kulit kakinya. Kepala geng itu menundukkan kepalanya. Ia merengek kesakitan setelah jemarinya diinjak oleh sepatu Jonathan. Pecahan kaca menembus jemarinya hingga menyembul ke permukaan. La melolong kesakitan tapi tetap tak berani bergerak. Dani. Dia adalah yang membayar kamu. Jawab Hans. Jonathan tak mengenal Dani. Tapi ia yakin Dani pasti adalah anak buah dari ayah Catherine atau Kalen. Ia sekarang punya kekuatan dan akan mudah untuk mengetahui siapa orang di belakang Dani. Hanya tinggal menunggu waktu hingga ia akan membuat orang itu hancur. Sebagai awal mulai, ia ingin memulai dari 20 orang yang sedang berlutut di depannya. Buat mereka bertarung satu sama lain. Titah Jonathan sebelum meninggalkan lapangan. Michael melengkungkan bibirnya. Ia merasa bangga keponakan yang ia cari selama ini memiliki darah dingin. Geng napi rendahan itu semakin gemetar. Di sekitar tanah ada begitu banyak pecahan beling. Bertarung di atas pecahan itu sama saja seperti menyuruh mereka mati secara pelan dan tersiksa. Tak punya pilihan lain. Mereka tetap bertarung satu sama lain dengan menahan luka robek di sekujur tubuh mereka. Entah berapa banyak pecahan yang masuk ke dalam kulit. Mereka bahkan merasa darah di tubuh hampir mengering setelah melihat banjir darah di bawah kaki mereka. Sehari setelah kejadian itu, sebuah kebakaran terjadi di salah satu area kamar tahanan. 3 pria hangus dengan tubuh hancur total dan hampir menjadi abu. Mereka diidentifikasi sebagai Jonathan, Michael dan Abel yang merupakan orang kepercayaan Michael. Berita besar itu sampai ke telinga Kalen dan ayah Catherine. Mereka merayakan kematian Jonathan dengan pesta pertunangan Catherine dan Kalen. Sementara Kalen merasa seperti di surga. Catherine justru sebaliknya, cincin yang melingkar di jarinya terasa begitu panas. Pagi tadi ia baru saja pergi ke pemakaman Jonathan secara diam-diam dan hanya menemukan Berta yang merupakan ibu dari panti asuhan tempat Anne dan Jonathan selama ini tumbuh. Jonathan yang malang. Ia pasti difitnah. Anne sudah mencintai dia sejak kecil sampai di mana dia bisa menyerahkan tubuhnya pada Jonathan secara sukarela tanpa harus ada pemaksaan. Sejak awal sudah ada hal yang aneh pada kasus ini. Tapi aku hanya wanita tua yang tidak akan didengarkan. Bahkan pengacara yang menangani kasus Jonathan tak mau peduli denganku. Catherine terus terganggu dengan perkataan Nyonya Berta hingga tanpa menyadari bahwa setitik keraguan mulai muncul di hatinya. Ia ingat Jonathan adalah pria yang bermartabat dan tak pernah menyentuh dirinya bahkan meski dia adalah kekasihnya selama lebih dari 6 bulan.
Hanya saja ia merasa kecewa karena semua bukti mengarah pada Jonathan sebagai pelaku pemerkosaan aneh. Sementara itu di tengah samudera 3 orang yang baru saja menjadi abu itu kini tengah menikmati kebebasan dengan berlayar menuju negara lain menggunakan kapal pesiar pribadi mereka. Aku akan kembali dengan penghancuran yang mematikan untuk membalas kematian aneh. Kamu bisa melakukannya sekarang. Juga, aku bisa membantumu tidak paman. Biarkan mereka terbang tinggi lebih dulu. Aku pasti akan datang kembali untuk kejatuhan mereka yang mengerikan. Setelah melewati 2 hari perjalanan dengan kapal pesiar pribadi, Jonathan sampai ke sebuah pulau pribadi yang dimiliki oleh ayah yang selama ini tak pernah ia temui. Penjagaan ketat ada di setiap sisi pulau. Selain dermaga pulau pribadi ini juga memiliki helipad di bagian atap rumahnya. Semua kemegahan ini akan menjadi milikmu, kata Michael dengan menepuk bahu Jonathan. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like and share. Tunggu episode 5 selanjutnya. Salam silaturahim.